Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gempa di Sulbar berkekuatan 5,8 magnitudo terasa hingga ke Balikpapan membuat warga panik. Pemerintah Kota Samarinda kian serius tangani kawasan Sungai Dama. ...241 jemaah calon haji Balikpapan siap berangkat ke Tanah Suci. Sudah. 48 calon haji asal Balikpapan dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah karena usia mereka sudah lebih 65 tahun. Meski begitu, sebagian dari mereka tetap berupaya bisa berangkat meski harus diwakilkan anggota keluarganya. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Balikpapan menyebut pembatasan usia ini keputusan pemerintah Arab Saudi. Diduga pembatasan ini bagian dari antisipasi penyebaran wabah COVID-19. Dia sakit permanen itu boleh, tapi kita minta surat dari dokter. Boleh. Ada jemaah kita kemarin 48 jemaah itu usianya di atas 65 tahun. Semestinya dia bisa berangkat di tahun ini karena usianya di atas 65 tahun maka tidak memenuhi syarat yang diinginkan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena resiko tinggi mungkin kalau orang yang usianya di atas 65 diberangkatkan ke Arab Saudi. Karena apa? Penyakit pandemi ini kan kita tidak tahu dari mana dan gimana asalnya kita tidak tahu. Mungkin itu. Jadi berjaga-jagalah pemerintah Arab Saudi, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia supaya jemaah Indonesia sehat semua, itu tujuannya. Dari Kepala Kementerian Agama Balikpapan diketahui jemaah yang akan diberangkatkan 239 orang ditambah 2 jemaah mutasi dari Jakarta sehingga totalnya 241 jemaah dan dipastikan sudah siap diberangkatkan. Hingga saat ini gimana persiapannya untuk menyambut? Saat ini pihak asrama jemaah dari Balikpapan, alhamdulillah tahun ini insya Allah bisa diberangkatkan sebanyak 239. Kemudian ada mutasi dari Jakarta sehingga semuanya 241 insya Allah. Dan sudah beberapa persiapan kami lakukan, baik itu persiapan koordinasi dengan Kanwil, kemudian juga persiapan dengan pemerintah kota, ya, dan juga vaksin sudah siap, kemudian paspor sudah dikirim juga siap, tinggal nanti keberangkatan. Pemberangkatan jemaah calon haji Balikpapan dibagi menjadi 3 kloter dan kloter pertama diberangkatkan 23 Juni 2022. Para jemaah ini akan bergabung dengan jemaah asal Bontang, Kutai Barat, Berau, dan Mahakam Ulu. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPP KBP 3A Kabupaten Berau mengaku kesulitan mendeteksi kasus kekerasan terhadap anak termasuk pelecehan seksual. Itu terjadi karena sebagian korban enggan melapor. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mengaku mereka akan memberikan perlindungan dan pendampingan secara maksimal jika korban melapor. Selain itu, para korban akan diberikan fasilitas sehingga penyembuhan dari trauma melalui Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Kasus yang ada di masyarakat itu sepertinya banyak ya, banyak. Tapi kalau menurut kami yang terlaporkan pada UPTD kami sampai dengan hari ini tidak sebanyak seperti yang ada di masyarakat yang diinformasikan. Tapi kami juga sudah punya upaya-upaya yang kami lakukan. Jadi di dinas itu memiliki fungsi sebagai pencegahan dan penanganan.
Jadi untuk menindaklanjuti ke depannya supaya tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami sudah melakukan pencegahan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dinas, antara lain melalui pusat pembelajaran keluarga atau puspaga. Data DPP KBP 3A hingga Juni 2022 terdapat 4 laporan yang mereka tangani. Dinas ini berharap para korban tidak segan melapor guna mendapatkan pendampingan secara maksimal. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kampung Kelian, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ini lokasinya cukup terpencil. Meski begitu, warga ikut merasakan dampak penyebaran wabah COVID-19. Mereka juga kesulitan ekonomi. Untuk membangkitkan ekonomi warga, pemerintah desa berupaya membantunya melalui bantuan langsung tunai yang masing-masing keluarga mendapat Rp900.000 untuk 3 bulan. Warga mengaku bantuan seperti ini sudah 2 kali didapatkan sejak wabah tersebut meluas. Bantuan ini mereka manfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok. Dapat BLT udah berapa lama, Bu? Baru sekali ini yang dapat BLT, yang langsung kemarin tuh BST kami ke Jengen Danum dapat. Yang kalau untuk yang ini baru hari ini, baru kali ini dapat, yang di kampung. Tadi bantuannya 900.000 itu untuk berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Nah, Bu, itu dengan bantuan yang diberikan akan digunakan untuk apa, Bu? Untuk kebutuhan beli beras, sembako lah, mempergunakan. Kepala kampung mengaku penyaluran bantuan langsung tunai ini dilakukan berdasarkan instruksi Presiden. Agar penyalurannya berjalan cepat, mereka menggunakan dana desa. Dari yang 65 kita ambil 35 yang penerima manfaat BLT. Jadi menerima manfaat BLT ini karena ada dana dari ADD, ya dana dari pusat, jadi saya rasa sangat membantulah ekonomi di yang menerima manfaat BLT yang dari 35 KK. Karena ya usaha kita di sini cuma bertani, tidak ada yang kerja di perusahaan, tidak ada, itu yang memang bertani. Jadi sangat-sangat membantulah masyarakat di Kampung Kelian. Warga yang rumahnya dekat diminta datang langsung ke kantor desa. Ini dilakukan agar penyaluran berjalan cepat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.